Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang mempertemukan kita di hari yang istimewa, khususnya bagi umat Islam, di mana dalam kesempatan kali ini kita memperingati kelahiran manusia agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Damai Indonesia spesial Maulid Nabi. Saya tidak hadir sendiri, seperti biasa bersama sahabat-sahabat saya, Sasa dan Ustadz Syofan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Tetap semangat walaupun kita masih pilek nih ya. Sekarang jadi semangat ya karena spesial Maulid Nabi. Spesial Maulid Nabi. Dan betul seperti Mas Agung bilang bahwa kelahiran Nabi Muhammad merupakan suatu anugerah yang sangat besar bagi umat Islam dan juga bagi seluruh alam. Karena beliau merupakan utusan Allah untuk menjadikan sosok yang rahmatun lil alamin. Ya, dan Masya Allah tentunya kita harus bergembira dan juga bersuka cita bertepatan ini dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang itu kita sebagai umat muslim wajib untuk meneladani dan juga mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah Betul SAW. sekali. Hari ini kita bersiaran di mana dan siapa yang bakal berbagi ilmu kepada Hari kita? ini Guru-guru kami kita. bersiaran langsung di Masjid Rusnia Al Ahmad, Betul. Bogor Nirwana Residence, Jalan Bayu Nirwana Raya, Mulia Harja, Bogor Selatan, Kota Bogor. Dan ada pun narasumbernya, Mas Sofyan. Ya, diantaranya ada Masya Allah Habibana Habib Ahmad Al-Kaf, kemudian juga Ustadz Syafi Antonio, dan juga ada Ustazah Kotrunada ya Agung, dan juga ada Ustadz Hilman Fauzi. Dan kita tidak sendirian nih Ustadz Agung. Betul sekali, ini adalah hari istimewa, Betul. acara istimewa. Kita menghadirkan penyanyi istimewa. Penyanyi istimewa. Dari Bandung. Legend Nih, banget ini. Sohibnya Sasha nih. Bandung. Teh Baik, kita Rida. sapa. Ayo, Assalamualaikum, silakan, Teteh. silakan. Assalamualaikum. Mangga di sini. Maju dikit. Ya. Oke, kita langsung ke tengah aja. Yuk, Boleh Teh? sini Teh, sini Teh. Masya Allah. Masya Allah, saya ingat Masya Allah, apa lagu-lagunya di tahun kabar, 90-an. Ferida? Betul sekali. Ya, perjalanan berarti dari Bandung? Iya tadi dari Bandung. Dari langsung. Bandung sama saya berarti ya. Kita, bareng kita? sadulur sawargi Alhamdulillah, ya. Masya Allah. Kenapa nggak bareng tadi ya? Udah langsung nyambung nih ya. Langsung nyambung ya. Ngomong sudah, ngomong sudah. Ngomong sudah. Sudah aja Roaming, kali ya. roaming. Pada roaming nih. Oh, Teh iya, Rida ini kan yang penyanyi di tahun 90-an. Iya, iya. Luar biasa, Rida Sita Dewi, dan ini Iya, Teh betul. Rida. Ini sebuah apa namanya, evolusi begitu ya. Betul banget. Dari penyanyi pop, Iya. sekarang mengambil penyanyi religi begitu. Sedikit cerita perjalanan Yang dari mana, Teh yang Rida. Yang perjalanan dari penyanyi pop ke pop Akhirnya religi. hijrah ke Iya itu agak jalur panjang. religi. Punya Bahkan reason, pasti punya cukup reason nanti di satu situ. ini habis semua sama Oh, cerita oke. Rida. 2 menit Saya saya dulu itu yang Iya. masih ada cinta. Oke, kita bareng-bareng, kita bareng-bareng. Ayo. Benar ya, cobain. Iya yang pasti Oh, gimana, itu Teh? alhamdulillah ya, maksudnya memang diberi hidayah sama Allah. Ya. Kan kadang-kadang kita memang harus mencari juga. Betul. Ya karena sesuatu alhamdulillah akhirnya tahun 2006 Rida memutuskan untuk berhijab. Terus waktu itu RSD kebetulan memang sudah bubar. Terus Rida memutuskan untuk berhijab dan mengeluarkan lagu religi bareng sama Ihakin Nasyid Project. Ada mengeluarkan album religi? Ada sama Ihakin Nasyid Project, Ustadz Erik Yusuf. Oh, Masya Allah. Iya. Tapi yang tidak berubah adalah kualitas suaranya. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang bisa diambil dari Maulid Nabi ini apa nih Teh? Apanya? Hikmah yang bisa Iya. diambil dari Maulid Nabi ini Yang apa pasti nih, Teh? kita harus lebih mencintai dan mengenal kembali Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Iya. Ya, harus lebih tahu lagi seperti apa beliau. Kita merindukan beliau dan mudah-mudahan nanti kita bertemu mendapatkan syafaat di sana nanti ya. Amin, Amin. ya Rabbal Amin, ya Rabbal Alamin. Alamin. Amin, Ya. amin. Baik, langsung saja pemirsa kita akan dengarkan tausiah Ustadz Agung dan juga Sasa. Kita dengarkan tausiah dari Habibana Habib Ahmad Al-Kaf tentang bagaimana kewajiban meneladani dan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habibana. Dan inilah Damai Indonesia spesial Maulid Nabi yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ajlasana wa iyyakum fi majlisi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru kita, sahabat saya semuanya, Ustadz Syafi Antonia, begitu juga Ustadz Hilman, Ustadz Akatrun Nada, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Agung, Ustadz Sofyan, Dr. Sasa, semoga mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus jamaah Masjid Rosnia Al-Ahmad yang luar biasa. Hari ini rasanya Idul Fitri. Yang hadir banyaknya luar biasa seperti hari raya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidnya, krunya, semuanya. Wabil khusus pemirsa TV One dimanapun Anda berada, mengikuti acara spesial Maulid Nabi Muhammad, mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah dan mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat Rasulullah, bisa masuk surga bersama Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Sungguh indah, luar biasa. Peringatan Maulid Nabi Muhammad kumpul begitu luar biasa banyaknya. Karena merasa bersyukur datangnya sosok yang paling mulia. Betul apa betul? Sosok yang membela kebenaran. Sosok yang membenci kedha. Betul apa betul? Datang Rasulullah memuliakan semua makhluk. Bahkan khususnya manusia. Terutama emak-emak ini yang dibela oleh baginda Nabi Muhammad. Luar biasa. Sampai Rasulullah SAW ketika sampai ke Madinah, yang paling terdepan adalah kaum emak-emak. Ini bukan politik loh, bukan kampanye. Betul apa betul? Sampai menyambut dengan apa? Tala'al alaina min thaniyatil wajabas mada'a lillahi da. Subhanallah, sang luar biasa pembela umat yang betul-betul kasih sayang kepada umatnya luar biasa. Setiap malam mendoakan umatnya, ummati, ummati. Sampai nanti di padang mahsyar orang pada ketakutan. Semuanya Rasulullah selalu mengatakan, hanya Rasulullah, ha analaha. Saya yang akan menolong kalian. Saya yang akan menolong kalian. Itulah Rasulullah. Ketika Rasulullah diberi izin oleh Allah, apa yang diucapkan dari lisannya? Ummati, ummati. Coba bayangkan, tidak ada siapapun yang berani mengatakan ummati, ummati kecuali baginda Nabi Muhammad. Inilah Rasulullah. Makanya kita ini bagaimana? Kita umatnya Nabi Muhammad, kita wajib memuliakan Rasulullah. Pertama kali yang mendapatkan syafaat Rasulullah, wajib mengimani bahwa Rasulullah itu adalah seorang nabi, seorang yang wajib diikuti. Betul apa betul? Sampai syahadat kita tidak akan diterima oleh Allah. Walaupun kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, syahadatnya belum bisa diterima kecuali kalau mengucapkan wa asyhadu anna. Betul apa betul? Inilah perbedaannya antara umatnya Rasulullah dengan umat Yahudi dan yang lainnya. Mereka percaya kepada Allah, tapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Ini masalahnya, makanya kita wajib percaya, beriman bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Seperti apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa birasulih. Wahai orang-orang yang telah beriman, kalian wajib beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah.
kalau tidak beriman kepada Rasulullah, walaupun tiap hari sedekah triliunan, walaupun haji bolak-balik, sholat siang dan malam, tidak akan diterima semua ibadahnya kalau tidak beriman kepada Rasul. Yang kedua apa? Bukan hanya percaya saja, wajib taat kepada Rasulullah. Itu yang penting, luar biasa, taat. Sampai taatnya Rasulullah itu tidak kalah, istilahnya didampingi dengan taatnya kita kepada Allah. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Coba bayangkan, diwajibkan kita taat kepada Allah. Semua apa yang dikatakan oleh Allah wajib kita taati. Kalau halal kerjakan, kalau haram ini yang paling penting kalau meminta syafaatnya Rasulullah. Tapi kemudian kepada ulil amri, ya harus taat. Tapi taatnya tidak seperti taatnya kepada Rasulullah. Ingat, taatnya kepada ulil amri, entah dia ibunya, entah dia ayahnya, kita wajib taat. Tapi kalau seandainya ibunya, ayahnya mengajak maksiat, taati apa jangan? Taati apa jangan? Kok masih ada yang diem? Taati apa jangan? Kenapa? Kita taat mutlak kepada Allah dan kepada Rasulullah. Makanya kalimatnya wa ati'u. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Tapi kepada ulil amri tidak ada kalimat ati'u. Artinya apa? Wa ulil amri minkum. Yaitu kalau ulil amrinya itu adalah tidak mengajak pemimpin kita tidak mengajak maksiat, kita taatin. Ngajak maksiat, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Allah berkahi majelis kita dengan majelisnya Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habibana Ahmad Al-Kaf yang telah memberikan sebuah mukadimah yang memberikan gambaran kepada kita betapa Rasulullah adalah manusia pilihan. Manusia yang memiliki begitu banyak talenta. Seperti yang telah dijelaskan tadi, Rasulullah tidaklah sekedar seorang pemimpin rumah tangga, bahkan tingkat level yang lebih tinggi lagi sebagai pemimpin umat. Itulah yang nanti akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Hilman Fauzi, tentunya selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesia Spesial Maulid Nabi yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di Damai Indonesiaku spesial Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habibana guru kita tadi telah menjelaskan bagaimana keindahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak mungkin untuk tidak kita ikuti. Betapa indah akhlaknya beliau sebagai seorang, tidak hanya seorang pemimpin rumah tangga, tetapi juga sebagai sosok pemimpin umat. Seperti apakah keindahan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat? Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Hilman Fauzi. Namun sebelum itu kita akan simak terlebih dahulu tilawatil Quran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس
وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan dan kami doakan para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, wabil khusus guru-guru kami yang hadir hari ini. Yang kami hormati Habib Ahmad Al-Kaf, ayahanda kami, guru kami, ayahanda Profesor Safia Antonio dan Ustazah Kotrunada, serta yang berbahagia, yang dicintai Allah, ayah, bunda, bapak, ibu, jamaah semua yang hadir. Mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semua bisa meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi itu adalah sosok yang paling mulia. Iya apa iya?
baginda Nabi itu adalah pribadi yang paling sempurna. Betul apa betul? Sosoknya tiada tanding, pribadinya tiada banding. Kenapa Ustadz? Karena bicara tentang baginda Nabi Muhammad, maka bicara tentang samudra tak bertepi, keindahan yang tak ada ujungnya. Betul apa betul? Iya apa iya? Termasuk ketika baginda Nabi Muhammad SAW menjadi seorang pemimpin. Beliau adalah seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Secara pribadi beliau mampu menjadi pemimpin bagi pribadinya. Betul? Saat beliau berumah tangga, maka beliau menjadi suami yang jadi pemimpin bagi istrinya. Betul? Saat jadi ayah, beliau juga adalah pemimpin bagi para ayah dan untuk anak-anaknya. Betul? Bahkan saat di masyarakat, beliau pun adalah pemimpin yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, Ahilman, apa kira-kira karakter yang dimiliki oleh Nabi? Apa kira-kira sifat yang dimiliki oleh Nabi sehingga beliau menjadi pemimpin yang luar biasa? Kira-kira Ahilman tanya, yang di sini mau tahu apa enggak? Tahu aja, tahu banget. Cius, mie apa? Ahilman, apa di antara sikapnya? Setidaknya beliau memiliki 4 karakter utama menjadi seorang pemimpin. Ada berapa? Ada berapa? Dan kita berharap mudah-mudahan seluruh pemimpin kita dan calon pemimpin kita ke depan, insya Allah bisa meneladani 4 karakter yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, baginda Nabi itu punya karakter sidik atau jujur. Apa? Sidik atau jujur. Baginda Nabi itu bicaranya jujur, betul? Baginda Nabi itu kalau bersikap, sikapnya jujur. Dan pemimpin wajib punya sifat yang jujur. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka Nabi sampaikan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian orang yang jujur, karena jujur mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Kita mohon izin, para ayah, para suami, kita akan jadi suami yang disegani oleh istri kalau kita jadi suami yang jujur. Betul apa betul? Iya apa ya? Mohon maaf, bukan hanya suami. Istri juga akan dicintai sama suami kalau istri punya sifat yang jujur. Betul? Dan ingat, semua di antara kita akan mendapatkan kebaikan itu kalau kita jujur. Yang kedua, Nabi itu punya karakter amanah. Apa? Beliau begitu amanah, mampu menghadirkan kebaikan. Kenapa? Karena setiap di antara kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Betul? Yang ketiga, beliau punya karakter fatonah, cerdas. Apa? Beliau pemimpin yang cerdas. Cerdas spiritualnya, cerdas emosionalnya, cerdas sosialnya. Sebagai seorang pemimpin, beliau mampu meletakkan strategi yang terbaik. Betul? Bertemu dengan siapapun, dalam keadaan apapun, beliau mampu menghadirkan kebijakan terbaik. Kenapa? Karena beliau adalah sosok yang sangat cerdas. Dan yang keempat, beliau juga adalah punya karakter tabligh. Apa? Beliau punya komunikasi yang baik, negosiator yang baik, dan beliau adalah pemimpin yang mampu mengolah kata dengan baik sehingga setiap kata yang diucapkan mampu dipahami oleh yang dipimpinnya.
Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani sebagaimana akhlak baginda Nabi menjadi seorang pemimpin. Ada 4. 1, Nabi itu sidik, jujur. 2, Nabi itu amanah. 3, Nabi itu cerdas, fatonah. Yang keempat, Nabi itu tabligh, mampu menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa pemirsa. Tausiah disampaikan oleh Ustadz Hilman Fauzi menerangkan bagaimana sangat luar biasa sosok Nabi Muhammad SAW menjadi seorang pemimpin. Dan pemirsa, kita akan mendengarkan lebih lanjut bagaimana akhlak Rasulullah sebagai suami pada segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih, Masya Allah, terima kasih pemirsa. Kita masih di Damai Indonesiaku spesial Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita sebagai sosok Nabi Muhammad SAW. Sosok yang sangat luar biasa sekali. Sebagai seorang pemimpin, beliau juga tegas dan juga berwibawa, namun tetap lembut tutur katanya. Betul, bahkan di era modern yang paling penting ketika kita jujur, Rasulullah itu ditempatkan di 100 tokoh berpengaruh di seluruh dunia di nomor yang pertama. Dan penulisnya adalah orang non-muslim di sini. Artinya beliau sangat mempengaruhi, memberikan inspirasi, Syasha. Masya Allah, dan bukan sebagai pemimpin umat dan negara saja, Mas Agung, Mas Sofyan. Beliau juga terkenal sebagai sosok yang luar biasa dalam memimpin keluarga. Beliau merupakan sosok suami yang lembut dan juga romantis. Nah, pemirsa mau tahu bagaimana akhlak Rasulullah sebagai suami? Mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Qotrunada. Silakan Ustazah. Bismillah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita cintai para guru-guru, wabil khusus guru-guru kita yang sudah berada di mimbar Damai Indonesiaku TV One. Wabil khusus Habibana Habib Ahmad Al-Kaf, Al-Mukarram Al-Ustadz Hilman Yusuf, Hilman Fauzi, salah ujungnya. Juga yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Profesor Syafi Antonio. Kita doakan para guru-guru, para asatizat, para alim ulama, mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini, alhamdulillah. Hari ini kita berkumpul untuk mensyiarkan hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Kak Syasha, Mas Agung dan Mas Sofyan yang telah memberikan waktu sehingga kita bisa bersilaturahim di tempat yang penuh dengan berkah ini. Jamaah yang hadir di sini pada sehat? Badannya sehat, kakinya sehat. Tadi saya liatin udah mulai puter kanan kiri. Udah mulai berapa kali tadi puter kanan kirinya. Alhamdulillah. Yang penting kita bisa berkumpul di sini untuk silaturahim. Kalau membahas tentang Rabiul Awal sudah pasti terkait dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling mulia sebagai suri tauladan kita. Bahkan kata Allah, firmannya Allah dalam hadis qudsi bahwasannya laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq.
Kalau saja engkau, bukan saja karena engkau ya Muhammad kata Allah, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Masya Allah. Bu, kita hadir di sini syiar pada hari ini karena kita bentuk syukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita dikeluarkan dari manusia dan kita adalah sebaik-baik umat. Kenapa kita dikatakan sebaik-baik umat? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Baginda Rasul adalah suri tauladan kita. Tadi sudah disampaikan bagi seorang pemimpin kembalikan kepada baginda Rasul. Baginda Rasul adalah seorang yang sangat adil. Baginda Rasul adalah memiliki kesempurnaan akhlak, juga memiliki akhlak dan tuntunan buat kehidupan kita termasuk di dalam keluarga. Bu, bahkan Allah yang firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalau memang umatmu itu mencintai aku, maka ikutilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Artinya kehidupan kita, kalau kita ngikutin, kalau kita contoh, kalau kita bersandar, kalau kita itiba sama baginda Rasul, maka insya Allah hidup kita bakal selamat dunia dan akhirat. Terutama nih para keluarga, baik istri maupun suami harus sepakat jadikanlah contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Yang pertama, apa sih akhlak yang bisa kita contoh? Khususnya wahai para bapak-bapak, Pak, sehat. Suaranya sedikit karena lebih sedikit dari kaum perempuan ya. Masya Allah. Yang pertama, apa akhlaknya baginda Rasul dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai suami yang bisa dicontoh, baginda Rasul itu Bu orangnya romantis. Kayaknya ibu-ibu kalau ngomong romantis pada senang nih. Apa yang dilakukan kebiasaan dari baginda Rasul kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ingin bepergian, ketika ingin keluar rumah, maka baginda Rasul menyempatkan untuk mencium kening Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bu, suami tiap keluar rumah cium kening ibu apa enggak? Tolong ya bapak-bapak dengarkan keluh kesah dari seorang istri yang begitu kompak mengatakan, Pak kalau bisa mas sebelum keluar rumah cium kening istri, betul apa enggak? Kalau emang gak dicium keningnya Bu, udahlah nih kaum istri, kaum perempuan ambil tangannya suami, cium tangannya suami insya. Kira-kira kalau suami mau keluar rumah suka cium tangan apa enggak? Istri-istri solehah semuanya, alhamdulillah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan kebiasaan tersebut. Yang kedua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat yang lembut. Bahkan ketika memanggil istrinya dengan panggilan Humairah, panggilan kesayangan. Ibu kalau dipanggil sama suami kira-kira dipanggilnya apaan? Ada yang dipanggil Neng, ada yang dipanggil Ayang Embeb. Pokoknya panggil kesayangan udahlah kita bersyukur. Yang ketiga, nih yang tidak kalah penting. Baginda Rasul ketika di dalam rumah mudah, senang membantu istrinya pekerjaan rumah. Bu, baginda Rasul mengerjakan itu bukan karena diminta sama Sayyidah Aisyah, tapi karena bentuk cinta kepada istri sehingga dengan mudahnya baginda Rasul membantu istrinya di dalam rumah dalam mengerjakan pekerjaan. Karena sahabat pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, apa yang dilakukan baginda Rasul ketika di rumah? Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan baginda Rasul paling senang bantuin saya pekerjaan-pekerjaan rumah. Bu, suami senang bantuin bebenah rumah enggak di rumah? Mudah-mudahan
setelah ibu hadir di sini, bapak-bapak suami yang hadir di sini, pemirsa yang nonton dari layar, dari rumah, insya Allah karena ingin menteladani akhlak mulia baginda Rasul, maka akan menjadi suami yang akan mudah membantu pekerjaan keluarga, membantu pekerjaan istri di rumah, dan juga tetap memberikan kelembutan. Karena lembut juga diantara salah satu akhlak yang dimiliki oleh baginda Rasul kepada para istrinya. Mudah-mudahan mulai hari ini istri tambah solehah, suaminya tambah soleh, rumah tangganya dinaungi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa penjelasan dari Ustazah Qatrul Nada. Bagaimana Rasulullah mempunyai akhlak yang sangat luar biasa, lembut dan juga romantis. Mudah-mudahan setiap keluarga dapat meneladani akhlak Rasulullah sebagai suami. Dan pemirsa, kita masih akan mendengarkan tausiah di segmen selanjutnya. Usai jeda, tetap bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Maulid Nabi. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadi Maur Tentu Sarung kita dengan mengangkat tema yaitu tentang akhlak Rasulullah. Kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita tadi telah mendapatkan begitu banyak ilmu dari guru-guru kita. Bagaimanakah Rasulullah diibaratkan sebagai permata yang bisa kita lihat kesempurnaannya di setiap sisinya. Rasulullah sebagai pemimpin, Rasulullah sebagai suami, dan bagaimana dengan Rasulullah sebagai seorang pedagang yang sukses. Profesor Syafi Antonio akan menjelaskan pada kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalal muslimin jasadan wahida wa jala rabitatan fi ma bainana imanan wa tauhida wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa bi wasitatihi jama'ana fi hada al-masjid amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita memperingati zikro Maulidi Rasulullah SAW beserta guru kita bersama Kiai Haji Al-Habib Ahmad Al-Kaf dengan Ustazah Qatrul Nada dan wabil khusus dengan anak saya Ustadz Hilman Fauzi. Banyak yang tidak tahu beliau adalah anak saya karena sekolah di tempat saya dan Masya Allah lulus sebagai mahasiswa teladan. Alhamdulillah. Jadi ini pertemuan antara orang tua dengan anak. Alhamdulillah. Tadi Masya Allah kita sudah ditanya apakah kita benar-benar cinta kepada Rasul. Siapa yang cinta Rasul banget? Benar atau benar? Saya mau tanya, apa bukti cintanya? Oke, salawat. Apalagi? Menghadiri doa. Pertanyaan saya, siapa yang pernah baca cerita hidup Rasul dari awal sampai akhir? Katanya cinta, tapi kisah hidupnya nggak pernah tahu. Siapa yang mau baca buku Sirah Rasul? Angkat tangan. Siapa yang mau beli? Siapa mau gratis? Oke, udah saya kasih. Ini dibaca ya. Super leader, super manager. Janji. Ini yang paling kecil dulu nih ya. Oke. Oke, satu. Ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak, jadi ibu-ibu dua. Udah. Ini bapak-bapak siapa yang mau? Maju ke depan cepet. Siapa yang paling duluan? Oh, alhamdulillah. Oke. Ntar dulu. Karena saya ditugaskan Ustadz Agung Izudhaq untuk cerita tentang bisnis. Siapa yang ingin untung besar? Siapa yang ingin dagangnya untung? Siapa yang ingin dagang untung tapi selamat? Nah, di Indonesia ini banyak yang berbisnis asal untung. Betul apa betul? Tapi tidak selamat. Pernah dengar ada pengusaha yang masuk penjara?
Pernah dengar ada bupati yang dipenjara? Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kita harus berbisnis dengan sopan, dengan baik dan jujur agar kita bisa selamat di dunia dan insya Allah bahagia di akhirat. Nah, supaya jelas bagaimana sih bisnis Rasul? Rasul itu bisnisnya 3 cirinya. 1 jauh, 2 besar, 3 lama. 1 apa? 2, 3. Nah, Rasul itu dagangnya dari Mekah, sampaikan ke Madinah, sampaikan ke Hadrul Maut di bawah, sampai juga ke Bahrain, bahkan sampai ke dekat Damaskus, sampaikan ke dekat Dubai, bahkan Rasulullah SAW sampai ke kota Jerash di Yordania, dan Rasulullah SAW sampaikan ke kota Gaza. Nah, sampaikan ke dekat Hiro, dekat Basro, dekat Irak. Dari Mekah sampaikan ke dekat Basra itu jaraknya hampir 1000 kilo. Berapa kilo, Bu? Bayangkan kalau jalan 1000 kilo, itu bawa makanannya segede apa? Sebanyak apa? Cukup 2 liter? Cukup kurang lebih 1 koper? Nggak cukup. Perjalanannya hampir 1,5 bulan pergi. Belum ada makanan Padang di tengah jalan, belum ada ATM. Jadi uangnya bisa dibayangkan bagaimana Rasul membawa barang dagangan ke sana. Jadi kalau hanya 1 onta, 2 onta itu baru bekalnya saja. Nah, berarti barang dagangannya kalau seandainya perjalanannya 1,5 bulan pergi kudu banyak. Jadi jika dagangnya hanya 3 onta penuh muatan itu masih rugi. Makanya Rasulullah SAW berdagangnya mungkin sampai 50 onta sampai 100 onta penuh muatan. Seperti mobil pick up, 50 mobil pick up, 70 mobil pick up, 100 mobil pick up. Nah, jadi dari Mekah jalannya ke Madinah. Jadi bawa barang Mekah, jual di Madinah, habis. Bawa barang Madinah, jual di Hadrul Maut. Habis, beli barang Hadrul Maut, jual di Dubai. Beli barang Dubai, jual di Bahrain. Atau kalau di sini mah, contohnya beli barang Tanah Abang, dijual di Bandung. Habis barang Tanah Abang di Bandung, beli barang Bandung, jual di Tasik. Beli barang Tasik, jual di Cilacap. Beli barang Cilacap, jual di Semarang. Nah, makanya Rasul itu dagangnya cepat dan besar. Nah, karena 50 onta, 70 onta penuh muatan, jadi Rasul itu dagangnya bukan recehan. Pernah lihat yang jualan minyak wangi sama tasbih di depan masjid? Itu namanya bukan dagang sunnah, dagang kecil-kecilan. Dagang sunnah itu 50 kontainer. Dagang sunnah itu 100 kontainer. Jadi jika mau menyebutkan saya dagang sunnah, kudu gede. Setuju apa setuju? Itulah Rasul kita. Nah, bagaimana Rasul bisa berdagang dengan banyak ini? Beliau modalnya bukan uang, tetapi kepercayaan, yaitu as-siqah atau al-amin. Nah, jadi beliau itu bisa meyakinkan orang karena kejujurannya. Tadi Ustadz Hilman sudah mengatakan siddiq, amanah. Oke? Kemudian juga fatonah dan tablik. Nah, sifat-sifat itu berkumpul pada diri pribadi. Seperti Bapak Ibu, kalau punya anak, anaknya nggak punya uang, tapi nggak ada masalah. Cuman dia sholat dengan baik, baca Quran baik, sholat baik. Masya Allah sholat di masjid terus, dipercaya sama pengurus masjid, bawa komoditas. Bayarnya nanti deh. Nah, dia pergi ke Bandung, pergi ke Tasik, pergi ke Semarang. Diputerin uangnya, berputar cepat. Nah, makanya itulah keunggulan orang yang jujur. Sabda baginda Rasulullah SAW, at-tajir as-soduq al-amin ma nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihina fil jannah. Seorang pedagang yang jujur, pedagang yang amanah, dia akan digolongkan bersama-sama para syuhada, as-solihin dan para anbiya di surga. Nah, Masya Allah. Apa peran ibu-ibu? Nah, peran ibu-ibu dan bapak-bapak, pastikan anak kita itu jujur.
Kalau nimbang, ibu-ibu jikalau beli sesuatu ingin anget, ingin dingin. Kalau membeli ingin anget. Kalau ngejual, ini bahaya. Wailul lil mutaffifin. Kata Al-Quran, bahayanya jikalau kita beli ingin anget, kalau kita ngejual suka dikurangin. Bahkan dalam timbangannya suka dikasih sesuatu tuh biar berat. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang jujur, biasakan kalau menjual, kalau mengukur, anget. Siap? Nah, yang kedua, rahimahullah, samhan idza ba' wa samhan idza ishtara. Artinya Allah sangat menyukai orang mudah ketika beli, mudah ketika jual. Artinya apa? Jika ada pedagang yang kecil, wabil khusus pengusaha rumahan, ibu-ibu pakai mobil, jangan terlalu banyak nawar. Setuju tidak Bu? Kalau di sini yang bawa mobil, kalau beli sesuatu jangan banyak nawar, biarinlah yang untung 10.000, 20.000. Nah, ketika jual juga jangan terlalu ngeyel. Oke, ketika jual jangan terlalu ngeyel. Akhirnya supaya semuanya bisa mudah. Dan terakhir saya kasih rumus, ibu-ibu ingin selamat tidak? Nah, supaya ingin selamat, tadi kata Ustadzah Qatrunada, cium tangan suami. Nah, jangan cium aja, bisikin di telinganya. Siap mendengerinnya? Kakanda, Adinda doakan biar dapat rezeki yang banyak. Kalau banyak, Adinda tabung. Tapi jangan sekali-kali bawa pulang ke rumah rezeki haram. Karena jikalau bawa ke rumah rezeki haram sama dengan Kakanda masukkan bara api neraka ke perut Adinda dan anak-anak, dan Adinda anak-anak tidak tahu. Mudah-mudahan jikalau setiap ibu-ibu di seluruh Indonesia mengucapkan kata-kata mutiara itu, setiap suaminya akan ke pabrik, ke kantor, ke tender, selamatlah Indonesia dari bahaya korupsi. Setuju? Terakhir saya ingin kasih pantun. Pergi umroh bulan September. Sungguh indah bersuka cita. Cinta kami kepadamu ya Rasul. Wahai paduka pujaan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemirsa yang dirahmati Allah, Profesor Antoni Syafi'i telah memberikan gambaran kepada kita. Ternyata yang kita maksud sebagai pedagang kecil-kecilan itu justru bukan sunnah. Maka jadilah pedagang yang besar-besaran. Masya Allah, luar biasa sekali. Disinilah kita mendapatkan gambaran yang jelas betapa Rasulullah memang sempurna di setiap aspek kehidupannya. Dan insya Allah untuk memperdalam tema yang sangat menarik ini, kami sediakan segmentasi tanya jawab. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku spesial Maulid Nabi. Dan untuk memperdalam mengupas tema yang sangat menarik ini, kami telah menyiapkan dua penanya yang insya Allah akan semakin mempertegas pemahaman kita bagaimanakah sesungguhnya meneladani Rasulullah SAW. Silakan Syasha. Terima kasih Mas Agung, dan pemirsa sudah ada satu jamaah yang siap untuk bertanya di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Yuli. Ibu Yuli. Betul. Mangga Ibu silakan disampaikan pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Rasulullah dilahirkan ke muka bumi ini adalah sebagai pembawa dari zulumati ilan nur, yaitu rahmatan lil alamin. Pertanyaannya, rahmatan lil alamin tersebut berlakukah untuk non muslim? Kedua, oke siap. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ya, dijawab. jadi pertanyaannya kita satu-satu aja karena waktunya Baik. memang sangat singkat. Mungkin bisa diawali dari Habibana. Silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ibu Yulia, ini pertanyaannya sangat luar biasa dan sangat mengena. Karena Rasulullah SAW dikatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi bertanya, apakah rahmatnya sampai saat ini bahkan untuk non muslim juga? Jelas dan jelas. Rasulullah di dunia sampai di akhirat itu adalah rahmatan lil alamin. Ketika di dunia Rasulullah mengatakan, katanya kalau kalian masak, ini bahasa mudahnya aja dah. Masak dagingnya nggak banyak, banyakin. Udah tahu tuh.
Kenapa ya Rasul? Tetanggamu. Rasulullah tidak mengatakan yang muslim enggak. Tetangga walaupun dia non muslim kasih dia. Masya Allah. Itu menunjukkan apa? Luar biasa Rasulullah baiknya. Tidak melihat siapa muslim atau tidak. Ketika lagi perang, hati-hati, jangan menganiaya orang-orang yang sudah istilahnya menyerah. Padahal mereka musuh-musuh. Jangan kalau sudah nyerah, jangan ditembak, jangan dianiaya, jangan dibunuh. Kalau sudah menyerah, padahal dia non muslim. Allahu Akbar. Begitu juga Rasulullah SAW menjaga perilakunya luar biasa. Singkatnya sampai di akhirat nanti, di akhirat itu di padang mahsyar, hisab tidak dimulai oleh Allah Jalla Jalaluh. Bahkan Allah dalam riwayat itu mengatakan apa? Allah tidak pernah murka seperti murkanya ketika di padang mahsyar. Semuanya dibiarkan, didiamkan. Yang muslim, yang non muslim, kapan kepengen hisab? Cepat masuk surga atau neraka? Tidak ada lari ke sana, lari ke sini, lari ke Nabi Adam, lari ke Nabi Nuh, lari ke ini. Semuanya mengatakan nafsi kecuali Rasulullah SAW. Ha ana laha. Inilah yang dijanjikan oleh Allah, maqaman mahmuda. Akhirnya dimulai hisab itu berkat rahmatnya Rasulullah SAW. Baik, kalau kita kembangkan ke Profesor Syafi Antonio, Pak. Ketika di lain sisi Rasulullah disebutkan sebagai rahmatan lil alamin, tetapi di lain sisi juga Allah menegaskan bahwa Allah tidak memaksa orang untuk beriman. Lantas kaitannya seperti apa? Aku bisa saja menjadikan semua beriman, tapi aku tidak menjadikan demikian. Profesor. Ya, terima kasih. Kenapa tidak dipaksa? Karena biar manusia itu memilih. Karena ibu-ibu boleh menjadi karyawan swasta, boleh menjadi karyawan Pemda, boleh jadi karyawan BUMN. Tapi jikalau ibu-ibu sudah menjadi karyawan Pemda, ibu-ibu harus ikut aturan Pemda. Ya kan? Tidak mau saya ikut karyawan Pemda tapi tidak mau ikut aturannya. Nah, kita ketika hidup diberikan kebebasan oleh Allah mau muslim mau kafir. Tapi ketika kita jadi muslim, kita harus ikut dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita diberikan kebebasan, maka disitulah ada tanggung jawab. Dan Allah sangat-sangat indah kepada kita ketika sebelum memilih dikasih petunjuknya yaitu Al-Quran. Dikasih contohnya yaitu Rasulullah SAW. Dan ternyata ketika pilihan kita itu benar, kita akan selamat di dunia dan akhirat. Dan ternyata agama Islam itu adalah bukan agama Rasulullah SAW saja. Tetapi agama manusia pertama yaitu agama Nabi Adam. Sampai kepada Idris, Nuh, Hud, Musa, Ibrahim sampai Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad SAW. Nah, karena kita diberikan pilihan maka ada tanggung jawab. Jikalau dipaksa tidak ada tanggung jawab. Baik, terima kasih. Ya. Profesor, silakan. Ustaz Sofyan. Baik, terima kasih Ustaz Agung. Dan saya sudah bersama jamaah dengan Pak Muhsin ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Muhsin, silakan. Apa yang mau ditanyakan ini kepada guru-guru kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Muhsin Mulahela, warga perumahan BNR sini. Saya ingin menanyakan bahwa kita adalah wajib menteladani Rasulullah. Sekarang yang menjadi permasalahan, saya belum pernah mendapatkan pengetahuan bagaimana Rasulullah ribut dengan istrinya. Ya, ini memang sangat sulit. Padahal sekarang ini istri-istri kita tuh pasti senangnya berantem sama kita. Istri kita atau istri-istri kita Pak? Istri kita. Istri kita. Oke, baik. Nah, jadi bagaimana caranya kalau kita sebagai suami ngadepin bininya yang cerewet kayak gitu tuh? Gimana? Terima kasih. Baik, Masya Allah Pak Muhsin, terima kasih pertanyaannya. Insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita. Luar biasa ini. Luar biasa. Ada curhat di sini ya. Baik, terima kasih. Bunda Kotrun mungkin bisa ke Ustaz Hilman Fauzi dulu mungkin ya. Silakan. Ustaz Hilman silakan. Kemudian nanti Ustazah Kotrun ada terlebih dahulu. Silakan Ustazah, silakan. Masya Allah Ustadz Agung dan Ustadz Sofyan kalau urusan cerewet saya yang disuruh jawab ya. Masya Allah. Baginda Rasulullah SAW pernah mengatakan ketika menginjakan kaki di kota Madinah. Apa yang beliau katakan? Afsus salam, tebar salam, tebar damai.
Jangan menciptakan permusuhan, selalulah ada perdamaian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam kehidupan rumah tangganya baginda Rasul dengan para istrinya, tentu kira-kira Sayyidah Aisyah apakah sebawel ibu yang ada di sini? Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid apakah juga semacam itu? Tentunya ketika para istri, khususnya istri baginda Rasulullah SAW ketika ingin memberikan masukan, yang paling diutamakan adalah boleh akan tetapi dahulukan bagaimana keadaan suami. Kita ingat bagaimana Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, banyak pertanyaannya ketika baginda Rasul pulang dari mendapatkan wahyu yang pertama. Begitu ketakutan, begitu banyak pertanyaan yang ada pada benaknya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Tapi ditahan, diredam, tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang bertubi-tubi. Kenapa? Karena memahami bahwa keadaan suaminya, baginda Rasul perlu ada ketenangan. Bu, tadi curhatan dari seorang suami. Di rumah kurang-kurangin cerewetnya. Insya Allah dengan keadaan kita memahami banyak tentang keadaan suami, maka insya Allah suami jadi betah di rumah. Tapi dalam Islam ketika seorang istri cerewet maka itu akan mendatangkan rahmatnya Allah. Kenapa begitu? Karena cerewetnya untuk kebaikan. Wallahu a'lam. Mendapatkan rahmat Allah jadi sering-sering mendengarkan cerewetan dari istri begitu. Silakan Ustaz Hilman mungkin bisa menambahkan. Fadal. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Kalau bicara tentang Nabi Muhammad, beliau itu adalah sosok suami terbaik, betul? Nabi menyampaikan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Sekarang kira-kira mohon izin, kalau di rumah tangga banyak masalah, yang disalahin istrinya apa suaminya? Suami siapa? Berarti begini poinnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Setiap laki-laki atau suami itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, betul? Saya ingin menyampaikan begini, seorang istri akan seperti apa sikapnya tergantung suaminya, betul? Maka sekarang izin, jangan suka nyalahin, jangan suka saling nyalahin. Suami jangan suka nyalahin istri, istri jangan suka nyalahin suami karena dua-duanya. Jadi Ahilman apa poinnya? Suami lebih sabar, betul? Istri lebih sabar, betul? Malah izin ya, istri itu harus cerewet. Kok tepuk tangan? Kenapa AA? Iya, karena menurut psikologi Mas Agung, kebutuhan kosakata laki-laki sama perempuan tuh beda. Laki-laki itu kebutuhan kosakatanya maksimal 5.000 kata per hari. Kalau perempuan itu minimal 25.000 kata per hari. Makanya kalau ada istri lagi cerita dengerin aja. Dia lagi menghabiskan kuota kosakatanya. Karena kalau nggak didengerin nanti ujungnya malah dikumpulin, betul? Kenapa jadi begini jawabannya itu? Baik, Ustaz Hilmi. Jadi ini poinnya ya, ini poinnya. Yang paling penting jangan tuntut pasanganmu untuk mencintaimu, tapi tuntunlah pasanganmu untuk mencintai Allah dan Rasul. Allahu Akbar, Itu luar poin. biasa. Habibana mungkin ada waktu 2 menit kita bisa menjelaskan tentang kisah dari Umar bin Khattab yang dimarahin oleh istrinya. Silakan Bib. Ya, ini luar biasa tadi itu curhat itu betul-betul dulu terjadi zamannya muridnya Rasulullah. Salah satu muridnya Rasulullah kesayangan yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Seorang yang adil luar biasa. Ada seseorang diomelin sama istrinya. Ini tadi curhat tadi sudah ada dari dulu. Cuma karena takut khalifah itu adil, kalau dia keras ini itu akan kena hukum. Akan kena hukum, maka dia lari ke Amirul Mukminin. Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika ke rumahnya,
Dia mau ngetuk, rumahnya tidak besar. Tahu-tahu Sayyidina Umar lagi diomelin sama istrinya. Diomelin terus. Dia pikir, oh jawabnya apa ini supaya tidak kena hukum. Cari selamat. Ketika didengerin gak ada jawaban dari Sayyidina Umar. Diam aja Sayyidina Umar. Setelah selesai istrinya, dia keluar. Orangnya masih di depan pintu, mau ngetuk gak jadi. Ketika Sayyidina Umar keluar, dibilang katanya, ada apa kamu datang? Enggak jadi. Kenapa enggak jadi? Karena sudah dapat jawabannya. Kenapa enggak jadi? Enggak mungkin kata Sayyidina Umar. Orang datang pasti akan ngadu. Coba jawaban Sayyidina Umar. Akhirnya sebetulnya gini. Saya itu mau ngadu, istri saya ngomelin saya terus. Katanya. Tapi saya dengar tadi engkau diomelin, kau diem Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, mau tahu jawabannya? Ini jawabannya dari Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, saya diem bukan saya tidak tahu dan tidak bisa menjawab. Saya diem itu karena saya mengingat. Semua kebaikan yang dibuat oleh istriku adalah banyak sekali. Banyak sekali. Nyuci pakaian, yang mana cucian itu adalah kewajibannya siapa Bu? Suami. Yang nyuci siapa? Masakan, yang wajib memberi makan kepada istri siapa? Tapi yang masak siapa? Waduh, bersihin rumah, yang wajib siapa? Yang bersihin siapa? Sayyidina Umar mengatakan, kebaikannya banyak banget ini istriku. Kenapa aku harus tidak tahan dalam menghadapi omelan istrinya? Akhirnya dia diam, subhanallah. Itulah jawabannya, mudah-mudahan pada sabar suami-suami. Luar biasa sekali ilmu dari guru-guru kita. Hari ini nampaknya yang pemenang adalah kaum Hawa. Luar biasa, jadi intinya tadi kalau istri ngomel, suami diam ya Beb ya. Tapi kalau istrinya diam, kita gantian yang ngomelin. Baik, terima kasih Habibana, Ustadz dan Bunda Kotrunada yang telah memberikan ilmu yang luar biasa sekali. Sedikit dari waktu yang kita siapkan tadi, kita telah mendapatkan gambaran yang sangat jelas bagaimana kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hingga hari ini kita masih susah untuk mencari model seperti apa yang patut kita teladani, dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih. Kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku spesial Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita semakin menambah kesemangatan kita, Amin, semakin ya menambah Rabbal keimanan kita untuk meneladani Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Dan akhir kata pemirsa, saya Sabrina Raisa bersama rekan saya. Dan saya Muhammad Sofyan. Agung Izul Haq mewakili kerabat kerja yang bertugas serta Damai Indonesiaku yang didukung oleh Sarung Wadi Mortadu Sarung Kita dan sekaligus juga didukung oleh Dana Syariah Ayu Hijrah Finansial mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beristighfar, mudah-mudahan Allah ampuni masa lalu kita semuanya dan dikabulkan hajat kita oleh Allah. Astaghfirullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang lalu ya Allah. Ya Allah, perbaikilah nasib kami ya Allah. Mudah-mudahan di akhir hayat kami, mudah-mudahan Engkau berikan kami istiqomah ya Allah. Bisa mencontoh Rasulullah, bisa menteladani Rasulullah, bisa mencintai Rasulullah. Dan mudah-mudahan kami nanti mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Di saat yang mana tidak ada yang bisa memberi syafaatil uzma kecuali Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan kami bisa mendengarkan suara Nabi Muhammad ketika memanggil ummati, ummati. Ya Allah, mudah-mudahan kami bisa melangkah kaki kami ke depan baginda Nabi Muhammad. Bisa memandang wajah yang mulia, wajahnya Nabi Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan kami dengan anak-anak kami, ibu bapak kami, istri suami kami, adik kakak kami, ya Allah, teman-teman kami, ya Allah, semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah. Bahkan ya Allah, nanti kami izinkan untuk bisa masuk surga bersama Rasulullah. Ya Rabb, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa-dosa anak-anak kami ya Allah, dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Allah, agar kami di dunia bisa bersama dan di akhirat nanti bisa bersama ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.